Berjumpa kembali dalam pertemuan pembelajaran mapel geografi kali ini. Kita masih akan belajar tentang pola keruangan kota, yang kali ini akan saya jelaskan topik tentang fungsi kota dan perkembangannya. Para pelajar dan pemirsa video pada umumnya, kali ini saya akan mulai dari fungsi kota. Bahwa fungsi kota itu dikelompokkan menjadi beberapa, dan banyak ahli yang membuat klasifikasi tentang fungsi kota. Menurut Dickinson, fungsi kota itu ada 3. Yang pertama, fungsi budaya. Nah, kita tahu bahwa kota merupakan pertemuan beragam budaya masyarakat, karena kota adalah sasaran urbanisasi dari berbagai daerah. Maka fungsi pengembangan budaya ini oleh Dickinson menjadi salah satu fungsi penting dari sebuah kota. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi administrasi. Fungsi administrasi artinya mengatur wilayah sekitar kota tersebut dalam berbagai kepentingan masyarakat yang ada. Selain kota itu sendiri juga perlu pengaturan secara administratif, sehingga masyarakat hidupnya menjadi lebih teratur. Dan yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi memberikan gambaran menyeluruh dari aktivitas penduduk, khususnya di bidang industri dan perdagangan. Yaitu adalah 3 fungsi kota menurut Dickinson. Selanjutnya fungsi kota yang lain. Kita akan lihat berdasarkan bentuk bangunannya. Kota juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah kota sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat layanan kesehatan, pusat produksi, pusat perdagangan, pusat budaya, dan pusat rekreasi. Ini cukup banyak fungsinya, dan kita akan coba perhatikan pusat pemerintahan tadi seperti itu juga hampir sama dengan pusat administrasi. Pusat pendidikan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat pada umumnya memilih kota menjadi tempat melanjutkan studi, khususnya generasi muda. Kemudian pusat layanan kesehatan, karena teknologi di kota cenderung lebih maju dalam bidang kesehatannya, maka warga desa pun akhirnya banyak yang berobat ke kota, khususnya untuk penyakit-penyakit yang berat. Dan banyak rumah sakit yang dibangun. Yang keempat, pusat produksi. Pusat produksi yang dimaksud di sini adalah kota menghasilkan banyak barang untuk kebutuhan warga, baik di kota itu maupun sekitar kota. Maka di kota itu biasanya banyak pabrik dibangun. Kota pusat perdagangan, seperti terlihat di gambar di sini, banyak bangunan yang mendukung aktivitas perdagangan, seperti bank, kemudian pasar, mal, dan sebagainya. Kemudian ada kota pusat kebudayaan. Ya, seperti tadi di awal Dickinson sudah memberikan gambaran bagaimana pusat budaya itu bisa menjadi sesuatu yang penting di kota. Dan yang terakhir, pusat rekreasi. Banyak sekali orang yang berekreasi ke kota tertentu karena banyaknya fasilitas hiburan yang dibangun di kota tersebut. Ya, kira-kira itu yang paling penting untuk belajar tentang fungsi kota. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kota. Kota mengalami perkembangan ibarat sebuah makhluk atau suatu makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan atau perkembangan kota itu seperti apa? Kita akan mulai dari tahapan yang awal, yang namanya eupolis. Ya. Tahap eupolis artinya tahap perkembangan awal sebuah kota yang sebenarnya itu belum terbentuk kota. Jadi eupolis itu pembentukan kota yang berakar di daerah pedesaan. Dan perekonomiannya masih didominasi atau didasarkan pada kegiatan agraris, seperti biasanya orang-orang desa. Mereka mulai membangun pasar, sehingga dikatakan sebagai komunitas desa. Selanjutnya, nomor 2, polis. Tahap polis ini terbentuk ketika terjadi asosiasi desa, karena semakin banyak desa yang berdiri, jadi gabungan beberapa desa.
Kegiatan industri kecil mulai muncul di tengah desa. Secara perlahan, sebuah komunitas tumbuh di sekitar inti wilayah dengan pemerintahan dan lembaga-lembaga sendiri. Itu gambaran tentang polis. Tahap ketiga itu metropolis. Metropolis diartikan sebagai perkembangan struktur kota dalam ruang yang lebih besar. Kota sudah mampu memberikan pengaruh terhadap wilayah di sekitarnya. Dengan ini, metropolis merupakan tahapan kota yang lebih maju lagi. Perekonomiannya sudah mengarah ke industri dan spesialisasi perdagangan didukung oleh surplus produksi produk-produk tertentu. Tahapan yang keempat namanya megalopolis. Ada yang menyebutnya lebih singkat megapolis, tapi artinya sama. Megalopolis ini merupakan tahap puncak, ya, artinya kota yang paling besar. Ditandai dengan keragaman budaya, kemudian migrasi dari semua wilayah menuju kota. Bahkan terjadi ekspansi industri. Dan pada tahap ini terjadi pertumbuhan kota yang berlebihan serta menjadi awal kemunduran kota. Jadi start kota mulai mundur itu ketika sudah sampai pada tahapan megapolis ini. Kenapa dikatakan awal kemunduran kota? Karena kota megapolis ini sistem birokrasinya semakin buruk, standarisasi produk lebih dipentingkan. Dan megapolis ini tidak lebih daripada fenomena kota yang tumbuh mengerikan di luar kendali. Kalau mau contoh, itu adalah kota Paris pada abad ke-17. Ya. Di waktu itu kota Paris sudah mencapai tahap megalopolis. Yang kelima namanya tahap tiranopolis. Tiranopolis ditandai dengan lingkungan kota memburuk dan orang-orang lari ke pedesaan. Berarti kota ini sudah semakin mundur. Kegiatan komersial mengalami kemerosotan dan penurunan secara signifikan. Sebelum akhirnya masuk ke tahap yang keenam, yaitu nekropolis, yaitu tahap kota semakin memburuk. Ya. Peradaban menurun, banyak terjadi peperangan, kelaparan, dan penyakit. Di mana-mana orang menuju kepada kehancuran. Itu sudah mengerikan yang namanya nekropolis ini. Yaitu pandangan Lewis Mumford tentang tahapan perkembangan kota. Itu gambarannya bagaimana kota itu mengalami pertumbuhan seperti manusia, ya, dari bayi lahir, anak-anak, remaja, dewasa. Gitu ya. Nah, setelah dewasa itu mulai tua, ya, renta, dan akhirnya meninggal. Gitulah, ya. Gambaran kota pun seperti organisme dari lahir sampai meninggal. Nah, apakah masih ada perkembangan kota menurut ahli yang lain? Mari kita lihat pandangan yang terakhir, ya. Ini menurut Griffith Taylor, ya, bahwa perkembangan kota hampir sama juga. Mulai dari tahap yang paling kecil, namanya infantil. Ya, infantil itu kanak-kanak. Kalau kalian ingin belajar tentang pertumbuhan kota ini, kalian bisa membaca buku sumbernya. Ada banyak yang menjelaskan tentang pertumbuhan sebuah kota karena banyak ahli yang menjelaskan tentang perkembangan kota. Kota tahapan infantil itu ya sama seperti polis tadi, bahwa ibarat sebuah kota yang baru lahir, sehingga masih belum banyak kegiatan ekonomi yang mendominasi atau yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian setelah itu ada tahap yang kedua namanya juvenil. Kalau tahap juvenil, pemisahan antara area perdagangan dan pemukiman. Kalau yang infantil itu pemukiman dan perdagangan masih menyatu. Kalau juvenil itu sudah menggabung. Beda lagi yang mature. Kalau mature itu tahap di mana daerah-daerah baru bermunculan, ada industri, perdagangan, dan perumahan. Terjadi zonasi rumah. Terus yang terakhir senil. Tahap senil ini juga seperti tahap nekropolis, ya, kemunduran. Kota mengalami kemunduran dan faktor-faktor ekonomi itu menjadi penyebab, termasuk juga faktor politik, mungkin peperangan karena konflik antar pendukung partai tertentu gitu, ya. Ya, itu sekilas tentang kota dan perkembangannya.
Semoga bisa memberikan sedikit gambaran kepada semuanya. Sekian dulu video dari saya, terima kasih.